Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas apa itu pestisida nabati, bagaimana cara kita memperoleh bahan-bahannya, apa saja alat dan bahan yang harus kita persiapkan, bagaimana cara membuatnya, serta bagaimana cara mengaplikasikannya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Apa itu pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan atau dari alam. Nah, biasanya kalau kita membuat pestisida yang dari bahan dasarnya berupa tumbuh-tumbuhan, biasanya kita memfungsikan atau mengambil bahan dari daun, bisa juga dari bunganya, bisa juga dari buah, bisa juga dari biji, kulit, dan batang. Intinya adalah selama tumbuh-tumbuhan yang kita pakai untuk membuat pestisida nabati itu mempunyai kandungan senyawa bioaktif atau biasa kita sebut metabolit sekunder. Nah, apa saja alat yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah alat penumbuk. Ini fungsinya untuk menumbuk bahan-bahan yang sudah kita persiapkan. Kemudian ada pisau untuk mencincang bawang putih. Selanjutnya parut, kita gunakan untuk parut mengkudunya. Selanjutnya ada botol yang ukuran 1,5 liter, bisa juga kita ganti dengan ember atau wadah yang ada tutupnya. Kemudian nampan. Nah, apa saja bahan yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah di video ini saya siapkan bawang putih. Kenapa saya menggunakan bawang putih? Menurut beberapa penelitian bahwa bawang putih ini juga mengandung senyawa bioaktif. Salah satunya adalah flavonoid. Nah, di flavonoid inilah yang menjadi antioksidan dan menjadi racun perut bagi serangga atau hama. Apabila senyawa tersebut masuk dalam tubuh serangga, maka akan mengganggu sistem pencernaan pada serangga atau hama tersebut. Selanjutnya ada serai. Serai kita kenal ada minyak atsirinya. Nah, minyak atsiri ini bersifat racun dan mengurangi kemampuan reproduksi hama atau serangga. Nah, jika minyak atsiri ini masuk, maka mengakibatkan kemandulan pada hama tersebut. Selanjutnya ada daun pepaya. Nah, kalau daun pepaya ada kandungan enzim papainnya. Kandungan enzim papain pada pepaya ini bersifat racun kontak yang masuk ke dalam seluruh tubuh hama. Nah, apabila enzim tersebut masuk ke dalam tubuh hama, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang saraf hama tersebut. Selanjutnya ada lengkuas, kemudian mengkudu. Nah, mengkudu ini ada juga kandungan flavonoidnya. Selanjutnya ada tembakau, ada daun sirsak. Nah, bahan-bahan ini semua mengandung senyawa bioaktifnya. Nah, yang perlu teman-teman atau para petani ketahui, kalau kita mau membuat pestisida nabati dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, kita harus memahami 4 unsur atau biasa kita sebut 4P. Apa itu 4P? Yang pertama, tanaman atau tumbuhan itu pahit,
tanaman dan tumbuhan itu bersifat panas. P yang kedua. P yang ketiga, dia bersifat pedas. P yang terakhir, pungent atau baunya yang menyengat. Nah, kalau kita kumpulkan semua bahan-bahan itu, maka semua jenis hama bisa kita kendalikan. Karena di 4 P inilah yang tidak disukai oleh serangga atau hama pengganggu tanaman. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah kita harus siapkan alat dan bahannya. Kemudian bawang putih cukup kita cincang saja dengan menggunakan pisau, tidak perlu ditumbuk. Nah, kalau untuk serai bisa juga kita parut, bisa juga kita geprek, selanjutnya lengkuas dan mengkudu kita parut. Nah, untuk daun susak dan daun pepaya kita tumbuk sampai halus, bisa juga kita menggunakan blender. Kalau untuk tembakau cukup direndam saja. Semua bahan-bahan ini apabila kita sudah cincang terus kita parut, yang ditumbuk dan direndam itu kemudian kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Itu berisi air biasa, air sumur lah. Itu kita masukkan semuanya, kemudian kita tutup dan kita kocok, lalu kita diamkan selama 4 hari. Nah, kalau sudah 4 hari bisa kita aplikasikan langsung untuk menyemprot hama yang ada di tanaman kita. Nah, untuk cara mengaplikasikannya, jangan langsung dimasukkan semua pestisida yang kita buat itu ke dalam tangki, tetapi kita harus saring dulu. Supaya apa? Agar tidak terjadi penyumbatan di alat semprot kita. Makanya airnya aja kita ambil, ampasnya kita bisa taruh di bagian tanaman kita, seperti itu. Nah, untuk penyemprotan kita harus campur dengan air biasa, persis sudah kalau kita menggunakan pestisida yang biasa kita beli di toko-toko, kan harus kita campur dengan air biasa juga. Nah, seperti itulah juga ketika kita menggunakan pestisida nabati. Demikianlah pembahasan pestisida nabati ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salam tani sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.